Selamat pagi, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Sorong. Izin memperkenalkan diri, saya Edita Rincelatumi dari SMP Negeri 1 Kota Sorong. Saya Melsia Liliana Nuru dari SMP Negeri 1 Kota Sorong. Saya Yami Mansia Lisapali dari SMP Negeri 6 Kota Sorong. Sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus hari ini, dalam tugas demonstrasi kontekstual, kami diminta untuk melakukan praktik coaching dengan sesama CGP untuk membantu pengembangan kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian dari CGP. Adapun langkah demonstrasi kontekstual, yaitu kami akan berlatih mempraktekkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coaching ketika menjadi coach. Bapak Ibu guru hebat di tanah air, selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu menyaksikan praktik coaching yang kami tampilkan selanjutnya. Selamat pagi Bu Yami. Pagi Bu Edita. Bu Yami, bagaimana kabarnya? Kabar baik Ibu Edita. Bu Yami, saya dengar Bu Yami mau melakukan coaching ya? Iya, benar. Dengan coach ya? Iya. Bu Yami, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum kita melakukan coaching, kita harus mengutamakan hubungan kemitraan ya Bu Yami ya? Iya. Oke. Di sini saya ingin menanyakan ke Bu Yami, nanti di saat coaching, kira-kira kompetensi apa yang Bu Yami ingin kembangkan? Ada 3 kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Dari 3 kompetensi yang tadi Bu Yami sebutkan, apa yang ingin secara spesifik yang Bu Yami ingin kembangkan? Yang lebih spesifik saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu Edita. Yang poin ketiga berarti poin ya? ketiga. Oke, Bu Yami, dari coaching nanti kira-kira Bu Yami penilaian apa yang Bu Yami akan kembangkan terhadap coaching? Untuk penilaiannya ya 3 ini sebenarnya penting Ibu Edita. Ya, jadi 3 ini yang nanti akan saya kembangkan. Oke, baik. Harapan dari Bu Yami sendiri ya terhadap coaching nanti seperti apa? Harapannya dari coaching ini saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya semukan. Oke, luar biasa ya tujuan daripada Bu Yami ya. Oke Bu Yami, saya akhiri dulu ya Bu Yami ya. Terima kasih. Saya berharap nanti sukses dalam coaching ya. Terima Sampai kasih, ketemu lagi Bu Yami. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Yami. Selamat pagi Bu Edita. Bagaimana kabar Bu Yami? Kabar baik. Bu Yami, saya dengar Bu Yami mau ngobrol nih sama saya. Kira-kira apa sih yang diobrolin sama Bu Yami sama saya? Ada masalah ya Bu Yami? Iya, Bu Edita, saya ini tidak enak sebenarnya sama guru-guru dan bapak kepala sekolah. Karena beberapa hari ini kan saya datangnya terlambat. Kita kan masuk sekolah itu jam 7, tapi saya ada di sekolah itu sekitar 7.15. Karena ya pagi-pagi saya harus antar dulu anak saya ke sekolah. Ya, memang tidak ada yang temani. Ya, saya yang punya tugas untuk itu. Seperti itu. Jadi masalahnya Bu Yami adalah masalah sering terlambat masuk di dalam kelas karena alasannya harus mengantar anaknya karena tidak ada yang bisa mengantar ya Bu Yami ya. Oke, Bu Yami, nanti dari perbincangan kita ini kira-kira apa sih yang ingin Bu Yami harapkan nanti? Ya, yang ingin saya harapkan, saya berharap ketika saya berbicara dengan Ibu Edita, saya bisa menemukan solusi, saya tidak lagi akan terlambat masuk kelas. Terima kasih anak-anak juga kan, tiap hari kalau saya lakukan seperti itu saya rasanya bagaimana, terus tidak enak juga dengan bapak kepala sekolah, tidak enak juga dengan bapak ibu guru, seperti itu. Oke, Bu Yami, selama Bu Yami bisa nggak Bu Yami menyampaikan ke saya kira-kira apakah sering Bu Yami melakukan keterlambatan masuk di dalam kelas? Tidak setiap waktu Ibu Edita, karena saya di rumah itu kan ya berbagi tugas dengan suami.
Jadi terkadang kalau suami itu tidak bisa, akhirnya saya yang harus antar. Ya hitung-hitung ya 1 minggu paling 1-2 kali terlambat masuk ke kelas. Kalau begitu Bu Yami, kira-kira menurut Bu Yami, agar Bu Yami bisa gitu kan mengatur waktu dengan baik, kira-kira apa yang bisa Bu Yami lakukan? Ya, berbicara tentang waktu nih Ibu Edita, berarti saya harus lagi mengatur waktu saya. Ya, saya berusaha untuk mendahulukan antar anak dulu saya ke sekolah, supaya kurang dari waktu yang ditentukan saya sudah harus ada di sekolah dan bisa cepat masuk kelas. Berarti nanti mengatur waktunya adalah anak itu diantar lebih awal berarti Iya. Bu Yami ya, berarti bangun lebih pagi lagi ya. Iya. Berarti sudah harus mempersiapkan dari malam sampai pagi sudah Iya. siap jalannya gitu. Oke Bu Yami, kalau misalnya dari pembinaan kita ini sudah berapa skala yang Bu Yami dapatkan? Oh, kalau untuk skala saat ini memang baru 5 Ibu Edita, baru 5, sekitar 5. Kira-kira berapa persen lagi yang bisa Bu Yami bisa raih? Untuk persen ya saya berusaha untuk mencapai 8 lah Ibu Edita. Tapi 8-nya bagaimana caranya Bu Yami untuk bisa mencapai 8? Ya untuk mencapai 8 berarti saya harus mendahulukan pekerjaan saya di rumah itu, maksudnya gini, anak harus cepat bangun. Ya, anak harus cepat bangun, kemudian saya harus mempersiapkan dia semua dan lebih mendahului antar ke sekolah supaya jam ada di SMP ini ya cepat. Bu Yami, dari permasalahan yang tadi Bu Yami sampaikan ke saya, kira-kira aksi apa nih atau bagaimana sih Bu Yami untuk keluar dari permasalahan ini? Ya, berarti harus cepat bangun pagi intinya Bu Edita. Ya, cepat bangun pagi, persiapkan anak, tapi juga saya sendiri biar cepat-cepatlah ke sekolah. Ya, antar anak cepat, kemudian saya kembali ke SMP juga lebih cepat dari waktu yang biasanya saya terlambat itu sudah. Ya. Jadi Bu Yami sini sudah menemukan ya, artinya solusinya sudah dapat bahwa Bu Yami harus lebih awal lagi bangun dan membangunkan anak untuk bisa berangkat sekolah lebih awal kayak gitu ya Bu Yami ya. Oke Bu Yami, berapa persen lagi Bu Yami kira-kira skalanya? Saya target sekitar 8 dulu itu ya. Kapan Bu Yami akan bisa melaksanakan? Besok Bu Edita, saya berusaha untuk besok. Berarti nanti akan ada perubahan di sekolah ya? Iya pasti. Harapannya seperti itu ya Bu Yami ya. Harapan saya seperti itu. Oke, Bu Yami, dari perbincangan kita tadi ini kira-kira apa yang sudah Bu Yami dapatkan? Yang saya sudah dapatkan, saya merasa lega dengan persoalan yang saya hadapi, sehingga ini ada tanda baik bagi saya untuk bisa bagaimana mengatur waktu, kemudian bisa saya bisa fokus dengan pekerjaan saya, karena saya kan sebagai seorang guru ya, itu tugas dan tanggung jawab saya pertama, walaupun keluarga juga penting, tapi ya saya harus mengimbangi itu, keluarga penting, pekerjaan juga Betul penting sekali. ya kan, karena itu ya tugas utama kita. Ya saya berharap semoga setelah melakukan coaching ini saya bisa merubah semua, tapi juga saya bisa mengatur dan fokus dengan pekerjaan saya. Oke, luar biasa Bu Yami kalau itu sudah bisa berjalan dengan baik ya Bu Yami ya. Oke Bu Yami, saya rasa waktu kita cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi dan saya berharap nanti saya bisa melihat perubahan yang Bu Yami bisa melihatkan ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Yami, selamat pagi. Terima kasih banyak ya Ibu Edita. Udah banyak Pak? Iya. Halo Ibu Melsia, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Yami. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Untuk hari ini Pak. Ada Ibu Melsia mau ceritakan ke saya? Sebenarnya Anda saya datang ke sini. Ada sedikit masalah ini, saya cakap-cakap dan itu mau dengar pendapatnya Ibu sih supaya saya bisa dapat solusi. Siap. Tentang apa nih? Apa Ibu Melsia masalah? Hari ini saya ingin bahas tentang disabilitas di sekolah, khususnya bagi saya ya Bu, karena akhir-akhir ini mungkin karena banyak pekerjaan, jadi saya sering terlambat masuk di dalam kelas. Gitu. Ya. Apa yang menyebabkan Ibu Melsia sampai Ibu Melsia terlambat masuk kelas? Ada masalah atau bagaimana Ibu Melsia? Kalau masalah secara masalah di rumah atau tidak ya, tapi karena ini berkaitan dengan beban tugas atau tugas tambahan yang diberikan sama kepala sekolah, sehingga kadang-kadang itu saya terlambat masuk ke kelas. Gitu ya. Tidak ada masalah lain lagi begitu Ibu Melsia? Mungkin
ada juga saya mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri, sehingga kadang juga membuat saya itu sering coaching yang kita lakukan hari ini, setidaknya saya mendapatkan solusi supaya masalah saya dapat teratasi, saya punya bebannya berkurang, saya akan menjadi lega, serta tidak menjadi beban untuk siswa-siswa saya. Itu yang Ibu Melsi inginkannya dari percakapan kita, beban-beban itu dia hilang supaya Ibu Melsi lega dengan semua pekerjaan, apalagi tugas sebagai seorang pendidik ya. Iya. Nah, adakah di antara setiap persoalan yang Ibu Melsi hadapi saat ini ada tantangankah untuk masalah ini? Tantangan bagi saya itu yang pertama waktu, terkait dengan waktu. Iya. Jadi karena waktunya yang terbatas, karena di dalam kelas itu kan kami hanya ketemu dengan siswa itu 2 jam. Nah itu yang terkadang membuat saya itu tertantang. Kalau saya sudah masuk terlambat, waduh kasihan siswanya tidak mendapat pelajaran yang baik. Apalagi kalau hanya masuk dan hanya sekedar memberikan informasi sepintas tanpa sedetail mungkin, kan kasihan siswanya. Itu yang menjadi tantangan bagi saya. Mengejar korbannya. Betul sekali. Nah, adakah yang Ibu Melsi harapkan? Saya harapkan setelah coaching ini selesai, solusi itu saya dapat, dan saya akan berbagi praktik baik terkait dengan solusi yang sudah saya dapat ini, sehingga siswa itu kembali bisa menerima saya dengan baik. Itu harapan Ibu Melsi ya, pasti semua kita ya pasti mengharapkan yang terbaik ya. Tapi andaikan kalau Ibu Melsi tidak bisa mendapatkan harapan itu, bagaimana tindakan Ibu Melsi? Ya tindakannya saya harus berani untuk mencoba. Kalau saya hanya berbicara saja tanpa bertindakan, betul kan sekali. Kasihan juga. Ya. Saya tidak mau seperti itu. Ya. Jadi saya tetap semangat untuk melakukannya. Saya yakin Ibu Melsi bisa ya. Saya berikan pilihan nih antara skala 1 sampai 10. Menurut Ibu Melsi ada di posisi yang mana untuk mencapai tujuan Ibu Melsi tadi? Oke, kalau saya inginnya saya harus berada di skala 8 sampai 10. Saya mau tanyakan, apa kekuatan yang Ibu Melsi dalam mencapai tujuan? Kekuatan saya itu komitmen Ya, komitmen. Seorang guru harus, seorang guru yang profesional harus memiliki komitmen yang hebat. Nah, bagaimana selama ini Ibu Melsi mampu untuk melakukannya? Dengan cara membagi waktu, terus kerjanya harus sesuai dengan target. Jadi apa yang bisa diselesaikan hari ini selesaikan hari ini, jangan ya betul. Setiap pekerjaan kalau ditunda pasti akan punya efek seperti yang saat ini Bu Melsi hadapi kan? Iya. Baik Bu Melsi, luar biasa ini ya, sudah bisa berbagi dengan saya. Yang pasti saya menunggu hasilnya nanti ya. Yang terbaik pasti untuk Ibu Melsi ya. Oke, sampai ketemu Bu Melsi. Sukses ya.